Deru mesin seberat 14 ton. Di tengah lautan massa yang marah, satu jaket hijau terkapar di aspal. Selama sepersekian detik yang membekukan waktu, roda raksasa kendaraan taktis itu berhenti, menekan tubuh Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol berusia 20 tahun. Lalu, kendaraan itu kembali melaju. Sebuah kecelakaan dalam tugas, begitu kata narasi resmi. Namun, rekaman yang viral ke seluruh dunia menceritakan kisah yang berbeda. Kisah tentang jeda sesaat yang mengerikan sebelum nyawa direnggut. Ini adalah investigasi detik-detik terakhir Afan dan pencarian kebenaran di balik perintah yang mengubah roda negara menjadi roda arogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kepada kalian kisah lengkapnya, sebuah reka ulang investigasi di balik tragedi Afan Kurniawan. Kita akan menelusuri jejak seorang jurnalis pemberani dan rekan-rekan ojol yang menolak untuk diam dalam perjuangan mereka mencari keadilan melawan sebuah sistem yang berusaha keras membungkam kebenaran. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Narasi investigatif ini dimulai pada tanggal 28 Agustus 2025, sebuah malam di mana Jakarta menahan napas. Udara di sekitar kompleks parlemen dipenuhi asap gas air mata dan amarah yang tumpah ke jalan. Di tengah kekacauan itu, sebuah rekaman video berdurasi 17 detik direkam dari ponsel seorang warga yang terjebak di balik jendela apartemennya, menjadi bukti abadi sebuah tragedi. Rekaman itu buram, goyang, namun pesannya jernih dan brutal. Sebuah kendaraan taktis Brimob, monster baja berwarna gelap, terlihat melaju dengan kecepatan tinggi ke arah kerumunan massa yang panik. Orang-orang berhamburan, tetapi satu sosok dengan jaket ojek online hijau yang khas tidak sempat menghindar. Afan Kurniawan, usia 20 tahun, terjatuh. Roda depan kendaraan itu berhenti tepat di atas tubuhnya selama sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya melindasnya tanpa ampun dan terus melaju. Teriakan ngeri dari perekam video menjadi penutup klip singkat yang akan membakar emosi satu bangsa. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, beberapa jam kemudian, nyawa Afan tidak tertolong. Kabar kematiannya menyebar lebih cepat dari api, dikonfirmasi oleh Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristianto. Dipastikan meninggal di RSCM, ujarnya kepada wartawan, suaranya berat. Itu driver Gojek yang terlindas barakuda tadi. Saksi mata di lapangan, termasuk rekan sesama ojol bernama Budi Santoso, memberikan kesaksian yang memilukan. Dia itu anak baik, cuma mau antar orderan ke Ben Hill, tutur Budi, matanya berkaca-kaca. Mungkin karena jalan ditutup, dia berhenti. Tiba-tiba mobil itu datang, kencang sekali. Versi resmi dari pihak kepolisian datang dengan cepat. Dalam konferensi pers yang digelar tengah malam, seorang juru bicara menyatakan bahwa insiden tersebut adalah kecelakaan yang sangat disesalkan yang terjadi saat petugas melakukan prosedur pembubaran massa dalam situasi kies. Narasi ini langsung ditolak mentah-mentah oleh publik yang telah menyaksikan video viral tersebut. Keesokan paginya, kejutan lain datang. Dalam upaya meredam kemarahan yang semakin meluas, Kapolri mengumumkan bahwa 7 anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan taktis tersebut telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebuah langkah yang terlihat cepat dan tegas. Namun, bagi Ayu Lestari, seorang jurnalis investigatif dari sebuah media independen, pengumuman ini justru menyalakan lonceng alarm. Di tengah ruang redaksinya yang riuh, ia bergumam pada dirinya sendiri. 7 nama dalam kurang dari 24 jam. Apakah ini keadilan yang cepat? Atau hanya tumbal yang cepat untuk menutup sebuah cerita yang jauh lebih besar? Pagi tanggal 29 Agustus, Jakarta berubah menjadi lautan hijau. Ribuan pengemudi ojek online datang dari seluruh penjuru Jabodetabek, mengesampingkan orderan mereka hari itu. Mereka membentuk konvo raksasa, sebuah prosesi pemakaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengantar jenazah Afan Kurniawan ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak. Deru ribuan mesin motor menjadi elegi yang memekakan telinga,
Sebuah unjuk kekuatan emosional yang mengirimkan pesan jelas kepada penguasa. Solidaritas mereka tidak bisa diremehkan. Hari ini dia, besok bisa jadi kita, teriak seorang pengendara ojol kepada reporter televisi. Wajahnya mengeras menahan amarah dan duka. Bagi mereka, Afan bukan lagi sekadar rekan seprofesi. Ia telah menjadi martir, simbol dari rakyat kecil yang tak berdaya di hadapan arogansi kekuasaan. Sementara jalanan dipenuhi duka yang meluap, Ayu Lestari memulai investigasinya sendiri. Ia tidak puas dengan jawaban mudah yang disajikan. Fokusnya bukan lagi pada 7 tersangka yang telah ditunjuk, melainkan pada logika di balik pergerakan kendaraan taktis itu sendiri. Menggunakan perangkat lunak pemetaan digital dan data GPS dari berbagai sumber, ia merekonstruksi rute rantis tersebut pada malam kejadian. Sebuah kejanggalan segera muncul. Rantis itu datang dari arah yang tidak lazim untuk sebuah unit yang ditugaskan membubarkan massa di depan gedung DPR. Jalur yang diambilnya seolah memotong jalan pintas melalui jalan-jalan kecil. Sebuah manuver yang tidak efisien dan taktis. Seharusnya mereka datang dari jalan protokol utama. Jelas seorang narasumber anonim Ayu, seorang purnawirawan perwira polisi. Apa yang mereka lakukan di pejompongan? Itu seperti sengaja mencari jalan buntu. Upaya Ayu untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak berwenang membentur dinding baja birokrasi. Juru bicara kepolisian yang ia temui hanya memberikan jawaban standar dan defensif, mengulangi narasi, situasi kies, dan menolak berkomentar lebih jauh tentang detail operasional. Di sisi lain, kemarahan publik terus bereskalasi. Demo solidaritas untuk Afan meletus di berbagai kota besar di Indonesia. Amarah yang tadinya hanya menyasar para politisi di DPR kini terbelah, menargetkan institusi Polri dengan intensitas yang sama. Di tengah kebuntuan itu, saat Ayu hampir menyerah untuk hari itu, sebuah pesan terenkripsi masuk ke ponsel sekundernya, nomor yang hanya diketahui oleh segelintir narasumber terpercaya. Pesan itu singkat, tanpa nama pengirim. Isinya hanya 3 kata, "Dengar radio malam itu." 3 kata dari sumber anonim itu mengubah investigasi Ayu menjadi sebuah perburuan yang berbahaya. Mendapatkan rekaman komunikasi radio internal kepolisian dari malam kerusuhan adalah misi yang nyaris mustahil. Sebuah tindakan yang bisa membawanya berhadapan dengan pasal pidana serius. Selama berhari-hari, ia bekerja dalam kerahasiaan total, menghubungi jaringan kontak lama yang telah ia bangun selama bertahun-tahun meliput isu keamanan. Setiap panggilan telepon terasa berat. Setiap pertemuan di warung kopi remang terasa seperti transaksi di film mata-mata. Akhirnya, sebuah terobosan datang dari seorang narasumber di lingkungan teknisi komunikasi. Seseorang yang berutang budi padanya dari liputan kasus korupsi beberapa tahun silam. Setelah pertemuan singkat yang menegangkan di parkiran sebuah stasiun kereta, sebuah flash drive kecil berpindah tangan. Di dalamnya, terdapat sebuah file audio berdurasi 47 menit. Kembali di apartemennya, Ayu memutar rekaman itu. Suaranya kacau, dipenuhi derak statis dan teriakan. Namun, pada menit ke-37, sebuah suara yang tenang, dingin, dan berwibawa memotong semua kebisingan. Itu adalah suara dari pos komando. Perintahnya singkat, jelas, dan mengerikan. "Jangan berhenti, ratakan barisan. Buka jalan." Tidak ada keraguan dalam nada suara itu. Itu bukan perintah untuk membubarkan, melainkan untuk menerobos. Perintah, meratakan barisan, sama sekali tidak ada dalam buku panduan manapun. Itu adalah sebuah improvisasi brutal yang menyalahi semua aturan. Ayu tahu ia memegang bukti yang mengubah narasi dari kecelakaan tragis menjadi sebuah eksekusi di luar hukum. Setelah diskusi panjang dengan editornya, mereka mempublikasikannya. Ledakannya melebihi apapun yang bisa mereka bayangkan. Dalam 1 jam, tagar ratakan barisan menjadi tren nomor 1 di seluruh dunia. Amarah yang semula membara kini meledak menjadi kobaran api. Malam itu, Mes Makobrimob di Senen dilalap api. Di saat yang sama, pihak kepolisian menggelar konferensi pers darurat, membantah keras keaslian rekaman itu dan menyebutnya hoaks. Namun, bantahan itu sudah terlambat. Malam itu, saat Ayu kembali ke apartemennya, sebuah pesan masuk ke ponsel lamanya. Pesan terakhir dari sumbernya. "Mereka tahu.
bakar ponselmu. Seketika, koneksi terputus. Ayu kini sendirian, memegang kebenaran yang bisa membakarnya hidup-hidup. Efek dari publikasi audio itu melampaui sekadar kerusuhan fisik. Ia memicu gempa bumi politik. Bantahan resmi dari kepolisian tenggelam dalam riuhnya tagar ratakan barisan. Jutaan warganet menjadi jurnalis dadakan, menganalisis ulang video 17 detik itu dengan panduan audio perintah yang mengerikan. Pemerintah tidak bisa lagi bersembunyi di balik narasi kecelakaan. Tekanan begitu besar hingga memaksa Istana Negara untuk bertindak. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung, Presiden, didampingi oleh Kapolri yang berwajah pias, akhirnya angkat bicara. Pemerintah berduka cita sedalam-dalamnya, ujar Presiden. Saya telah memerintahkan pembentukan tim gabungan independen untuk menginvestigasi insiden ini secara tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu, termasuk menyelidiki seluruh rantai komando yang terlibat. Janji itu adalah konsesi besar, sebuah pengakuan tak langsung bahwa ada sesuatu yang salah secara sistemik. Di tengah hiruk-pikuk politik tingkat tinggi, cerita bergeser sejenak ke sebuah rumah sederhana di pinggiran Bekasi. Di sana, istri dari salah satu 7 anggota BRIMOB yang ditetapkan sebagai tersangka bersedia berbicara kepada media secara anonim. Suami saya hanya prajurit, katanya lirih. Mereka dilatih untuk patuh, bukan untuk bertanya. Sekarang, mereka yang dijadikan korban untuk menyelamatkan muka para petinggi. Kesaksian ini melukiskan gambaran para prajurit di lapangan sebagai pion yang dikorbankan dalam permainan catur yang lebih besar. Suara yang paling efektif dalam menyuarakan kompleksitas ini justru datang dari Budi Santoso. Ia diundang sebagai narasumber dalam sebuah program talk show prime time. Penampilannya mengejutkan banyak orang. Yang duduk di kursi panas itu adalah seorang pria yang tenang dan bicaranya terukur. Ini bukan lagi soal 7 orang di dalam mobil rantis, kata Budi. Ini soal sistem yang memungkinkan perintah. Ratakan barisan, itu ada. Yang kami tuntut bukan hanya hukuman, tapi reformasi. Beberapa hari kemudian, pemerintah secara resmi mengumumkan susunan anggota tim investigasi independen. Namun, para aktivis segera menemukan celah. Beberapa nama yang tercantum memiliki rekam jejak kontroversial. Keraguan publik seketika merebak. Apakah tim ini benar-benar independen? Atau hanya sebuah panggung sandiwara? Bulan-bulan berlalu. Hiruk-pikuk di jalanan mereda, digantikan oleh deru lalu lintas yang biasa. Tim investigasi independen menyelesaikan tugasnya dalam senyap. Hasilnya, seperti yang dikhawatirkan, adalah sebuah antiklimaks. Dalam sebuah siaran pers singkat, diumumkan bahwa seorang perwira menengah telah dicopot dari jabatannya dan menjalani proses peradilan internal atas pelanggaran prosedur komando. Namanya hanya diungkap dengan inisial. Ia menjadi hantu dalam birokrasi, dikorbankan untuk menutup buku. 7 anggota BRIMOB yang berada di dalam rantis menerima sanksi disipliner dan hukuman kurungan selama beberapa bulan. Pembelaan mereka sederhana, mereka hanya menjalankan perintah. Tidak ada pengadilan pidana terbuka. Tidak ada vonis yang memuaskan dahaga publik. Namun, di balik pintu tertutup, sesuatu yang signifikan memang terjadi. Kasus Afan Kurniawan menjadi preseden yang memaksa petinggi kepolisian merombak total buku panduan prosedur penanganan massa. Sebuah perubahan kecil yang tak terlihat, lahir dari sebuah nyawa yang hilang. 6 bulan setelah malam di Pejompongan, Jakarta telah kembali menjadi dirinya sendiri. Ayu Lestari mengunjungi sebuah kantor kecil di kawasan Tebet. Di dalamnya, Budi Santoso, dengan penampilan yang lebih rapi, sedang sibuk mengurus berkas. Ia kini menjadi penggerak sebuah lembaga bantuan hukum untuk komunitas ojek online. Sibuk? Tanya Ayu. Budi tersenyum tipis. Selalu ada saja teman yang kena masalah di jalan. Yuk, setidaknya sekarang kita punya tempat untuk mengadu. Mereka tidak banyak bicara tentang Afan. Nama itu kini terasa sakral. Sore itu, dalam perjalanan pulang, Ayu sengaja melewati Pejompongan. Hujan rintik baru saja berhenti. Ia menepikan mobilnya dan berjalan ke titik di mana semuanya terjadi. Di sana, di atas aspal yang gelap,
Masih tersisa bekas samar dari garis kapur putih yang dibuat tim olah TKP. Garis itu hampir pudar, terkikis oleh ribuan ban dan derasnya hujan, namun belum sepenuhnya hilang. Keadilan untuk Affan tidak pernah datang dalam bentuk vonis yang memuaskan. Keadilannya tertulis di tempat lain, dalam protap yang diubah, dalam kesadaran publik yang terbangun, dan dalam solidaritas ribuan jaket hijau. Garis di aspal ini mungkin akan pudar, tetapi jejak yang ditinggalkan oleh roda-roda itu akan selamanya terukir dalam ingatan bangsa. Pertanyaannya, untuk kita semua, adalah apa yang akan kita lakukan agar tidak ada lagi garis baru yang perlu digambar di jalanan negeri ini. Di akhir cerita, tidak ada kemenangan mutlak. Hanya ada sebuah garis kapur yang memudar di aspal pejompongan dan seorang sahabat yang mengubah dukanya menjadi perjuangan. Keadilan untuk Affan mungkin tidak pernah datang dalam bentuk vonis yang memuaskan, namun jejaknya terukir abadi dalam sistem yang terpaksa berubah dan dalam solidaritas jutaan orang yang menolak lupa. Hikmah utama dari kisah ini adalah pengingat yang kuat bahwa suara satu orang biasa, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengguncang sebuah bangsa dan menuntut pertanggungjawaban. Terkadang, warisan terbesar bukanlah keadilan yang kita dapatkan, melainkan perjuangan yang kita wariskan. Cerita yang baru saja kalian saksikan adalah sebuah karya fiksi, namun dirangkai serealistis mungkin agar kita bisa memetik pelajaran berharga di dalamnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Bagaimana menurut kalian? Apa hikmah terbesar yang kalian dapat dari kisah Affan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka ceritanya. Dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.